ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kita kembali hadir di acara program Bedah Buletin At-Tauhid. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di kantor dakwah YPIA pada hari Jumat spesial di bulan Dzulhijjah ini. Kita juga akan membahas tema yang spesial juga, yakni keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Dan bagi pemirsa maupun pendengar sekalian yang menyimak melalui muslim.or.id ataupun di radiomuslim.com, kami mempersilahkan bagi sobat muslim sekalian, nanti akan ada sesi tanya jawab. Bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama di nomor 0852 9334 8887. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama di kantor dakwah YPIA bersama dengan Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang ada di kantor dakwah YPIA Pogung Rejo yang saya muliakan rahimakumullah. Wa'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Pertama sekali kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid. Hanya tinggal hitungan hari, insya Allah kita akan mendekat kepada beberapa ibadah yang sangat agung di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, yang berarti kita memang sekarang sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah tanggal 4 ya. Ya, sudah tanggal 4 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan hari-hari yang sangat mulia ini, di mana hari-hari yang sangat mulia dan sekaligus berada di bulan yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
ya sebanyak 12 bulan. Dan itu merupakan ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, pada bulan-bulan yang 12 ini ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan-bulan haram. Maka janganlah kalian berbuat aniaya padanya, dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, karena mereka telah memerangi kalian semuanya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan kemudian ayat ini, yaitu yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, ini dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Bukhari dan yang lainnya. 4 bulan haram itu adalah 3 bulan perurutan dan 1 terpisah. Yang 3 bulan perurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun 1 yang terpisah adalah Rajab Mudhar. Nah, di dalam bulan-bulan ini pesan Allah tadi, janganlah kalian berbuat aniaya, itu janganlah kalian berbuat zalim. Yang pertama tentu kita jangan sampai berbuat zalim kepada Allah dengan melakukan kesyirikan kepadanya, sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya melakukan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Demikian juga kita jangan sampai melakukan kezaliman kepada sesama ataupun juga kepada diri kita sendiri. Namun sebaliknya, ya alangkah baiknya kemudian di bulan-bulan haram ini, ya kita kemudian memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah-ibadah secara umum ataukah ibadah-ibadah secara khusus. Apa maksud ibadah secara umum? Ya kita menjalankan sholat fardu dengan berjamaah, ya kemudian kita melakukan puasa Senin Kemis, misalnya sudah biasa puasa Senin Kemis, ataupun yang ibadah-ibadah secara khusus nanti semisal menyembelih kurban. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan waktu dan juga tempat, maka dia pula yang paling berhak untuk memuliakan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Di dalam surat Al-Fajr, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara waktu yang dimuliakan, ya wal fajr walayalin asyar, demi waktu fajar. Waktu fajar ini sebagian para ulama ya mengkerucutkan bukan waktu fajar secara umum, namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian para mufassir adalah waktu fajar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Walayalin asyar, dan demi malam-malam yang jumlahnya 10. Maka ini malam-malam yang 10 ini juga ada beberapa penafsiran yang mengerucut kepada 3 makna, yaitu 10 hari yang awal di bulan Muharram, ya, kemudian 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Namun kalau kita melihat kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka yang lebih tepat, dan ini merupakan pendapat kebanyakan daripada ahli tafsir, 10 hari itu yang dimaksud adalah 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 hari di bulan Idul Adha, ya. 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan kemudian wasyafa'i wal watar, ya, wasyafa'i wal watar. Dan yang dimaksud dengan al-watar di situ, ganjil di situ adalah tanggal
9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Jadi dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan penilaian beliau terhadap keabsahan hadis ini disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka dengan penafsiran yang semacam itu, ya korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain akan menjadi semakin cocok dan semakin indah. Ya wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, di antara keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah ini sangat banyak, ya. Karena memang di bulan Dzulhijjah ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, ya, min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan daripada di hari-hari yang 10 ini, yaitu di 10 yang awal bulan Dzulhijjah. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk jihad fisabilillah? Maka kemudian baginda Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, iya, lebih utama ketimbang jihad fi sabilillah, ya, ketimbang jihad fi sabilillah. Dan kita semuanya faham bahwasanya jihad fi sabilillah merupakan amal yang sangat mulia, yang dia merupakan payung dari amal-amal soleh yang lainnya. Namun ternyata keadaan ini tidaklah bisa tidak bisa lebih unggul, ya. Amal ini ternyata tidak lebih unggul dari amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, kecuali yang jihadnya itu adalah seseorang yang keluar dengan membawa harta bendanya dan kemudian tidak ada yang kembali. Nyawanya, jasadnya tidak kembali, dan juga harta bendanya tidak kembali. Baru yang inilah yang tidak bisa diungguli oleh amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah tadi. Di dalam istilah para ulama, ya, ada penyebutan amal-amal yang fadil dan ada amal-amal yang mafdul. Ya, ada amal-amal yang fadil dan ada amal-amal yang mafdul. Ya, amal yang fadil adalah tadi, ya, yaitu jihad fisabilillah. Maka jihad fisabilillah kalau dibanding dengan puasa misalnya, maka jauh lebih agung jihad fisabilillah. Artinya kita ambil contoh tadi bahwasanya jihad fisabilillah merupakan amalan yang fadil, adapun semisal sodakoh lah, ya gitu ya, sodakoh, ya, ini amal yang mafdul. Namun amal-amal yang mafdul ini ketika dilakukan pada waktu-waktu yang utama, diantaranya adalah dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini, maka amal yang mafdul, amal yang tidak lebih utama, itu ternyata bisa mengungguli amal yang utama. Ya, bisa mengungguli amal yang utama. Ini menunjukkan adanya penilaian yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal yang mafdul tadi, sehingga dia nilainya menjadi lebih tinggi daripada amal-amal yang fadil. Ini kesempatan bagi kita semuanya kaum muslimin, ya, untuk bisa kemudian memanfaatkan, ya, waktu yang sangat mulia ini kemudian kita isi dengan melakukan berbagai macam amal-amal soleh. Nah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah yang pertama, di bulan Dzulhijjah inilah agama Islam disempurnakan, ya. Di bulan Dzulhijjah inilah agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini
telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku hanya ridho Islam itulah yang menjadi agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Nah, ini yang pertama. Jadi agama Islam itu Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan di bulan Dzulhijjah. Nah, ternyata ada sebagian para ulamanya, orang-orang dari kalangan orang-orang Yahudi itu yang iri. Ya, yang iri. Yang dia menemui Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan qad nazalat ayatun min kitabillahi, qad nazalat alaikum ayatun min kitabillahi. Sungguh telah turun ke tengah-tengah kalian satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Law nazalat hadhil ayah alaina la ja'alnahu aidan lana atau kama qala. Seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya hari itu akan kami jadikan sebagai hari raya buat kami. Nah, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, ayat apa itu? Ya, ayat apa itu? Kemudian si Yahudi tadi menjawab, itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Dan kalau kita lihat juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan kaul para ulama sebelumnya, baik dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan ayat ini, ya, setelah ayat ini diturunkan kepada beliau, yang beliau ketika itu sedang menyampaikan khutbahnya, ya di hadapan para sahabat di Padang Arafah pada saat beliau menunaikan ibadah haji wada, dan tepatnya beliau adalah sedang melakukan wukuf di Arafah hari Jumat, ya hari Jumat bertepatan dengan Yaum Arafah yang beliau wukuf di sana, dan turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, maka Rasulullah SAW tidaklah hidup setelah ayat ini lebih dari 3 bulan. Ya, tidak sampai 3 bulan, hanya hitungan sekitar 82 ataupun 83 hari, maka kemudian beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sana juga ada puasa Arafah, ya ada puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini adalah puasa yang sudah dikenal ya oleh kaum muslimin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah dikenal oleh para nabi sebelum beliau. Ya, sehingga puasa Arafah ini dilakukan juga oleh mereka. Bahkan kita tunjukkan sebagai contoh ya bahwa hari Arafah itu sudah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan afdalud du'ai ad-du'a yaum Arafah. Seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Wa du'au qultuhu wan nabiyuna qabli, dan doa yang paling banyak ya, yang doa yang paling banyak aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka Arafah itu sudah dikenal sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk menyatakan bahwasanya berikutnya puasa Arafah itu tidak harus bareng dengan orang-orang yang sedang menunaikan wukuf di Arafah. Dan ini tentu nanti akan ada semacam sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa diterapkan. Misalnya begini, kalau puasa Arafah itu harus bareng dengan orang-orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah, ya bagaimana kemudian orang-orang yang hidup di sebalik daratan Arafah? Apalagi kalau misalnya kalau di antara kita dan mereka kan selisih 4 jam. Ya bagaimana dengan orang yang selisihnya 12 jam? Ya ini berbalikan.
ya di sana siang, di sana malam. Maka berarti gimana kemudian mereka harus berpuasa? Ya puasa kan dilakukan di siang hari. Maka para ulama kemudian menetapkan, dan ini Allah Ta'ala alam adalah pendapat yang lebih kuat, bahasanya puasa Arafah itu disesuaikan dengan kalender yang ada di wilayah masing-masing. Ya, kapan di situ tanggal 9 bulan Dzulhijjah, disitulah kemudian seseorang menunaikan ibadah puasa Arafah. Ya, namun kemudian Rasulullah SAW bahkan beliau sering melakukan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun ini adalah hukumnya sunnah, dan bagi panjenengan semuanya yang sekiranya bisa menunaikan ya silakan tunaikan. Namun bagi yang tidak, ya saya sangat berwasiat kepada kita semuanya, ya paling tidak kita bisa berpuasa di tanggal 9-nya. Ya jangan sampai kemudian kita tidak berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena puasa di hari itu fadilahnya teramat sangat besar. Ketika Rasulullah SAW ya ditanya oleh para sahabatnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah, ya su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Di dalam redaksi yang lain, ahtasibuhu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu fadilahnya akan menjadikan sebab pelakunya diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ya, maka ini karunia yang teramat sangat besar, maka tidak ya sepantasnya kita kaum muslimin yang berharap akan ganjaran dari Allah ya kemudian meninggalkannya. Kemudian di antara fadilah yang lain, bahasanya di bulan Dzulhijjah ini darah-darah hewan kurban ditumpahkan dalam hitungan yang sangat banyak. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka ya harus menyembelih al-hadyu, ya harus menyembelih al-hadyu, ya, yaitu binatang sebagai bentuk pengorbanan mereka ya bagi yang menunaikan ibadah haji. Demikian juga bagi orang-orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, mereka juga ada syariat menyembelih hewan kurban. Maka di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 ini darah-darah hewan sangat-sangat banyak ditumpahkan. Dan ini merupakan satu di antara bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, itu adalah dengan mengalirkan darah, ya, dengan mengalirkan darah. Ya, sehingga kalau kita lihat pun bahkan orang-orang yang menyembah selain Allah pun mereka di dalam beribadah juga ada yang kemudian mengalirkan darah. Semisal orang-orang yang ingin membangun jembatan, ya, membangun jembatan tertentu, mereka meyakini harus menyembelih binatang ini ataupun binatang itu. Kalau tidak nanti akan diganggu. Ini nyembah selain Allah saja dengan menyembelih binatang. Dan tentu ini merupakan pengorbanan yang tidak benar, dan ini merupakan kesyirikan. Ya. Kita tidak boleh melakukannya. Ya, karena apa? Karena sembelihan itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Dzulhijjah merupakan muktamarnya kaum muslimin sedunia, di mana kaum muslimin sedunia berkumpul di bulan Dzulhijjah ini, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, menunaikan ibadah haji. Mereka berkumpul, yang paling seru kumpulnya itu adalah di Padang Arafah. Karena seluruh orang yang menunaikan ibadah haji itu harus mendatangi Arafah. Maka Rasulullah SAW katakan al-hajju Arafah. Ya, menunaikan ibadah haji itu prosesi terbesarnya adalah melakukan wukuf di Arafah. Ini tidak boleh ditinggalkan. Maka orang yang sakit pun akan dibawa ke sana. Ya, tidak boleh dibadalkan gitu ya. Nah, kemudian
di dalam bulan-bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Hajj ya ayat yang ke-28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, hari-hari yang telah ditentukan itu 11, 12 dan 13 yaitu hari-hari tasyrik. Dan kemudian di dalam lanjutan hadis tadi yaitu tidak ada amal-amal, tidak ada hari-hari yang di hari-hari itu dilakukan amal-amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Maka di antara sebagian redaksi hadisnya Rasulullah kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin fa'aksiru fihinna adzikr, yakni fa'aksiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid. Maka perbanyaklah padanya bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Yang kalau kita kumpulkan menjadi Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Hingga ketika sudah mulai masuk di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ini yang dipraktekkan oleh para sahabat, ya, bahkan sebagiannya itu begitu semangat untuk mempraktekkan hal ini sehingga mereka bukan hanya bertakbir di masjid, namun mereka keluar ke keramaian. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya mohon maaf, Abu Hurairah dan Ibnu Umar mereka keluar ke pasar-pasar dan kemudian bertakbir ya, dengan takbir semacam itu, Allahu Akbar, la ilaha illallah wal akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, hingga kemudian di pasar itu gemuruhlah ya suara orang-orang yang bertakbir. Ini apa semangat mereka untuk melakukan amal soleh ya. Saya kira kalau sesemangat-semangatnya kita masih mikir 20 kali ya disuruh takbir ke pasar, apalagi masih tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya mungkin mungkin kita gak seberani dan gak sesemangat mereka. Ya, paling kita di luar berani ya, mungkin di masjid ataupun di tempat yang lainnya. Namun kalau kemudian disuruh ke keramaian, kemudian kita disuruh bertakbir semacam itu, apalagi belum tanggal 10-nya. Kalau tanggal 10-nya mungkin berani gitu. Tapi coba sekarang gitu. Coba pergi ke mall, pergi ke pasar tradisional, kemudian perbanyak takbir. Ada yang mau digaji itu, Masya Allah. Sehingga kalau ada orang-orang yang sudah bertakbir semacam itu sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, jangan kita komentari miring. Wah ini kok orang buru-buru amat, belum sholat id kok udah banyak bertakbir. Ini memang dianjurkan. Gitu. Di dalam redaksi yang lain, fa'aksiru fihinna tasbih wa tahlil wa tahmid. Ya, tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Yaitu 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ya, puasa ya tadi sudah kita singgung di awal. Kemudian juga tilawatul Quran ya, kita usahakan selama 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini kemudian memperbanyak membaca Al-Quran ya, karena itu merupakan zikir. Dan zikir yang mutlak ya, zikir yang mutlak itu yang paling mulia kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah membaca Al-Quran. Namun ketika disebutkan seperti tadi ya, maka itulah yang lebih mulia. Rasul menyebutkan takbir, tahlil, tahmid, maka itulah yang lebih mulia. Namun ketika tidak disebutkan, maka zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah kemudian tentu ada ibadah yang sangat agung di bulan ini, di bulan Dzulhijjah dan bahkan di awal-awalnya, yaitu menunaikan ibadah haji. Ya, menunaikan ibadah haji. Namun ini tidak semua orang bisa menunaikannya. Ya, menimbang pertama memang kapasitas Mekah Al-Mukarramah, ya, kapasitas
Arafah, kapasitas Muzdalifah, ya, itu tidak akan mampu menampung ya seluruh umat manusia. Ya cuman di sana perwakilan-perwakilan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya kapasitasnya sekitar 2,5 sampai 3 juta itu sudah berjubel ya. Sudah berjubel keadaannya sangat kredit luar biasa. Ya, sehingga perwakilan. Nah, apalagi di Indonesia sekarang di kota-kota besar itu ngantrinya berapa tahun? 30 tahun. Ya di Sleman ini ngantrinya 30 tahun. Jadi kalau orang yang sudah memiliki kemampuan begitu punya bayi lahir procot itu ya bagusnya langsung sudah didaftarkan haji. Jadi nanti umur 30 tahun sudah bisa menunaikan ibadah haji insya Allah. Dan juga selain faktor kapasitas juga ada faktor istitoah. Ya, faktor istitoah itu faktor kemampuan. Dan kemampuan meliputi kemampuan fisik dan juga kemampuan finansial. Ya. Ya, fisiknya kuat, namun kalau finansialnya tidak punya, ya ini mungkin banyak di antara kita gitu yang jauh dari Saudi, ya tidak bisa. Ataupun orang yang finansialnya mampu, ya, turah-turah, ya, lebih-lebih. Namun kalau fisiknya tidak kuat, ya tidak ada istitoah yang lengkap. Ya, namun saya sarankan bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu, namun fisik tidak mampu, apalagi ketidakmampuan fisiknya itu sudah sangat kecil harapan untuk bisa menjadi mampu lagi karena semakin tua yang sudah misalnya jumbo itu ya, mending saya sarankan agar segera kemudian membadalkan ya, dia minta seseorang ya untuk membadalkan haji. Namun ya pesan saya juga cari yang amanah karena banyak orang yang tidak amanah. Mau membadalkan haji satu orang badalkan 5 orang ini tidak boleh. Ya tidak mungkin bisa gitu. Ya, maka cari yang aman. Nah, kemudian di antara ibadah yang dikhususkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan kurban, ya melakukan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ya, al-kautsar ini banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan haud Rasulullah, ya, haud yaitu telaga Rasulullah, al-kautsar. Ada juga yang menafsirkan al-kautsar maknanya adalah karunia yang banyak, ya karunia yang banyak. Maka barang siapa misalnya kita mengambil penafsiran yang kedua, yaitu karunia yang banyak, maka setelahnya ada perintah fasholli li rabbika. Maka salatlah untuk Rabbmu wanhar dan kemudian berkorbanlah, ya dan kemudian berkorbanlah. Maka sebagian para mufasir menyebutkan di antara makna salat di situ yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Dan kemudian setelah salat Idul Adha berkorbanlah. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan agak lebih lanjut ya terkait dengan masalah kurban. Ya jangan sampai kemudian kita berkorban namun apa ya nanti korban kita sia-sia. Gara-gara kita kurang memahami ya fikih kurban. Ya maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari sesuatu yang sifatnya makruh sampai sesuatu yang sifatnya itu dilarang dilakukan ya yang sampai pada derajat haram yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin berkorban. Yang pertama ya, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan anjuran kepada kita. Ya, ini sifatnya adalah makruh kalau dilakukan. Barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikorbankan apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih korbannya. Jadi kalau sudah masuk di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, kita pun sudah misalnya sudah mendaftar ya gitu ya.
ada apa namanya panitia kurban di masing-masing kampung kita sudah mendatangi kita ya untuk ikut berkontribusi di dalam ibadah kurban. Nah, kita pun kemudian sudah bayar ataupun kita sudah sanggup ya untuk ikut. Nah, ketika kemudian sudah masuk di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, ya kita dilarang untuk memotong kuku kita dan mencukur rambut kita, seluruh rambut, ya mau yang ada di kepala, yang ada di kumis kita ataupun rambut kemaluan, rambut ketek, maka kita dilarang untuk mencukurnya dan ini adalah sifatnya makruh. Dan yang dilarang itu adalah seseorang yang ingin berkorban. Misalnya panjenengan sebagai kepala keluarga dan panjenenganlah yang ingin berkorban, maka yang dilarang adalah jenengan. Adapun kemudian keluarga, meskipun keluarga ini boleh disebut untuk ikut mendapatkan pahala dari korban yang kita korbankan nantinya, namun mereka tidak terkena larangan untuk memotong rambutnya, memotong kukunya. Misalnya istri jenengan, kemudian putra-putraan jenengan, maka kalaupun memotong rambut ataupun kukunya tidak mengapa. Jadi yang dilarang adalah seseorang yang mengeluarkan biaya ya untuk membeli kurban tersebut. Kemudian ini hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan menjual daging ataupun kulit ataupun bagian kurbannya manapun ya. Jangan sampai menjualnya. Bagaimana orang udah mau berkorban kok malah ya dagingnya ini tak jualnya gitu. Janganlah. Supaya nanti kurban yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang terkadang mengganggu pikiran seseorang. Ya, iman-iman ini banyak, padahal saya cuma di rumah ada seorang saja. Ya tak jualnya. Ya, jangan sampai. Kalau cuma seorang ya kasih aja kepada orang lain yang rakyatnya banyak itu, yang anggota keluarganya banyak, kan lebih besar pahalanya. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Ya, ini kulitnya saja tidak boleh dijual nih kalau kita mau apa namanya mau menggunakan kias aulawi ya, apalagi kemudian dagingnya. Ya. Bagaimana kemudian kalau menjadi panitia kurban? Nah, panitia kurban ini kan seseorang yang sudah dipercaya oleh orang yang berkorban itu. Maka jangan pula panitia menjual kulitnya. Ini kadang panitia maunya kreatif gitu. Maunya kreatif ya. Jadi ketika wah ini kulitnya lumayan. Kurbannya ada 10 sapi gitu ya. Wah ini kalau dijual nanti bisa dipakai untuk beli kambing 2. Nah, ini mengganggu. Kayaknya indah. Kulitnya dijual nanti dibeli kambing untuk bisa dipakai makan-makan itu, dimasak untuk makan-makan. Kelihatannya indah. Toh nanti makan-makannya dibagi sama orang-orang juga. Ya. Kalau memang sekedar untuk dibagi, kenapa nggak dibagi kulitnya aja? Kan gitu. Jadi ini nasihat kepada para panitia kurban ya. Orang-orang sudah mempercayakan kepada Anda. Orang-orang sudah mengamanahkan tugas ibadah ini kepada Anda. Maka jangan sampai kemudian Anda menjadi sebab kurban yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengamanahkan kepada Anda ini menjadi tidak diterima atau minimalnya menjadi berkurang. Ya ini kalau kita membaca hadisnya tadi ya tidak ada nilainya kan, sayang ini, sayang. Taruhlah kemudian memang niat orang yang kurban sudah diterima, namun bagaimana pertanggungjawaban Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka nggak usah sok kreatif dalam masalah ibadah. Cukuplah ya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tidak bisa dijual ya sudah kita kasih aja. Kenapa pula kita merasa iman itu yang punya hewan aja sudah mengorbankan sudah tidak iman loh, tidak merasa sayang kok malah kita yang penitia yang merasa sayang gitu ya. Maka kita kasih ya supaya lebih bermanfaat ya kita kasih kulitnya itu secara utuh. Nah, nanti ada orang yang dia mendapatkan satu kulit banyak ya harganya. Ya emang kenapa kalau misalnya kita lihat ada
orang yang sangat butuh gitu. Ya, kita kan taraf ekonominya kan juga bervariasi ya. Taraf ekonomi bervariasi. Coba kita kasihlah kepada orang yang misalnya mereka ada di paling bawah. Betapa senangnya mereka kalau kemudian dikasih. Kenapa kita nggak senang kalau lihat saudara kita senang gitu? Maka bisa dikasih kepada mereka. Ataupun kita panggil beberapa orang ini, kalian tak kasih satu kulit. Kemudian kita panggil lagi nih, kalian saya kasih satu kulit. Kan selesai tugas panitia. Tidak merepotkan diri dengan membeli kambing, nanti disembelih lagi, kemudian macam-macam. Jadi gak usah kreatif lah dalam masalah ibadah. Kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Pun juga jangan sampai kemudian mengupah jagalnya itu dari binatang kurbannya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah diperintah dari perintah Nabi SAW ya untuk mengurusi penyembelihan untanya. Ya, ini menunjukkan bahasanya panitia kurban itu sesuatu yang sudah ada salafnya. Di mana Ali sendiri pernah diutus oleh Rasulullah, dipercaya oleh Rasulullah untuk mengurusi penyembelihan untanya. Dan agar membagikannya seluruh bagian dari sembelihan unta tersebut, baik yang berupa daging, kulit, tubuh maupun pelana. Kan pelana pun sampai diperintahkan untuk diberikan itu. Dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang dari kurban itu sedikit pun. Jadi maksudnya diberikan kepada jagal sebagai bentuk upahnya. Adapun kalau diberikan sebagai bentuk karena mereka termasuk di antara warga misalnya di kampung tersebut, maka apa? Namun bukan sebagai upah. Nah, ini mengambil apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Muslim ini. Saya sarankan kepada para panitia ya, maka hendaknya ketika mengumumkan sejumlah nilai ya untuk pembelian hewan kurban, itu sekaligus di sana dicantumkan plus ya. Misalnya untuk sapi ya, untuk sapi per sepertujuhnya itu 3.500.000. 3.500.000 ini sudah termasuk biaya operasional. Nah, dengan kata lain nanti jangan sampai panitianya juga menghabiskan 3.500.000 kali 7 itu untuk membeli satu sapi tanpa sisa, jangan sampai. Ya, maka kemudian disisakan, kalau 3,5 kali 7 ketemunya berapa? 24,5 juta ya, kalau nggak salah ya, 24,5 juta. Ya maka kita kemudian beli sapi yang harganya 23 juta ataupun 23,5 juta gitu ya. Masih ada sisa 1 juta. Ini untuk operasionalnya. Dan itulah yang kemudian dipakai untuk menggaji jagalnya. Jadi jangan kemudian dihabiskan semua. Kecuali kalau panitianya mau kurban untuk biaya operasional lah bagus. Jadi dibeli seluruh jumlah yang diterima, kemudian panitia yang nombok kalau mau ya silakan. Tapi jangan sampai kemudian mengambil dari bagian korbannya untuk mengupah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Akan tapi jika diberikan cuma-cuma dan bukan sebagai upah, maka jagal diperbolehkan ya memanfaatkannya. Contohnya misalnya setelah digaji, kemudian ini kamu tak kasih tengklengnya, kakinya, ataupun tak kasih kepalanya. Ya monggo-monggo aja sebagai pemberian hadiah ya. Tapi jangan pula itu karena nanti tak kasih kakinya, tapi kemudian upahmu tak potong ya. Jangan pula, ini berarti khilah kalau seperti itu. Itu reka-rekanya kayak orang-orang Yahudi itu, jangan sampai. Orang Yahudi itu kan dilarang oleh Allah untuk memasang jalannya ataupun memasang perangkap ikannya di hari Sabtu. Maka mereka memasangnya di hari Jumat sore, mengambilnya di hari Ahad pagi. Ini khilah ini. Ngakali Allah Subhanahu wa taala. Ya maunya menipu Allah. Pikirannya Allah tidak ngerti. Dan memang mereka diuji di hari Sabtu itu ikan begitu banyak. Mereka biar tidak dianggap mengambil ikan di hari Sabtu, maka masang jalannya di hari sore, Jumat sore, ngambilnya di Ahad pagi. Memang secara
secara apa namanya, secara letterlek ya dia tidak mengambil ikan di hari Sabtu, namun hakikatnya dia ngambil ikan di hari Sabtu. Jangan sampai pula kamu nanti tak kasih tengklengnya, tak kasih kakinya, tapi anu ya, upahmu jangan sekian tapi dikurangi. Ya jangan sampai seperti itu. Ini namanya mau menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggagalkan hewan yang sudah hewan kurban sudah ditentukan. Misalnya begini, saya tahun ini mau berkorban ini loh, saya sudah punya kambingnya. Ya, yang harganya misalnya berapa ya? Kambing misalnya harganya 10 juta. Udah gede. Ya, 10 juta misalnya. Nah, kemudian setelah semakin dekat, enggak, saya mau ganti yang agak kecil aja. Ganti yang harga 5 juta. Jangan. Jangan. Maka nanti pembahasan para ulama ketika seseorang sudah menentukan semacam itu dan misalnya yang ditentukan itu mati dan matinya karena keteledoran, maka dia harus beli lagi yang minimal yang sama dengan yang sudah ditentukan tadi. Maka jangan sampai kemudian menukar binatang yang sudah diniatkan untuk dikorbankan dengan sesuatu yang lebih murah. Tapi kalau nukarnya dengan yang lebih mahal enggak apa-apa. Misalnya semula sudah menentukan harga 10 juta. Ada yang harganya 20 juta, udah saya ganti yang 20 juta, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kemudian menggagalkan yang mahal, kemudian mengganti yang lebih. Ini dibahas oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala di dalam Ahkam Udhiyah beliau. Nah, kemudian kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun kemudian bagi orang yang diberi, ya, orang yang diberi, misalnya panjenengan ya, antum-antum yang datang ini diberi bagian daging ataupun diberi kulit, ya, ataupun diberi kepala sapi misalnya. Panjenengan sebagai orang yang diberi, maka kalau jenengan mau menjual boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah orang yang berkorban. Adapun panjenengan kalau diberi, ya diberi kulit. Ya saya mau ngapain kulit? Mau masak ini lebarnya 2 meter, ya enggak bisa masak. Ya, caranya pun enggak ngerti gitu. Mau dibikin apa? Beduk juga, waduh enggak ngerti. Yang penting dijual gitu. Jual. Maka boleh panjenengan mau menjualnya. Apalagi kemudian udah dikasih daging ini. Kulit juga mau dimasak, gimana masaknya enggak ngerti, maka dijual tidak mengapa. Nah, kemudian urut-urutan korban yang bagus ya. Yang terbagus adalah orang yang bisa berkorban satu onta sendirian. Ya, satu onta sendirian. Apalagi dia bisa korban lebih dari satu onta. Ya, kayak Rasulullah tadi korban satu onta. Ya, Rasulullah SAW ya, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sidina yudhahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun dan senantiasa berkorban. Pernah beliau berkorban hanya dengan satu kibas, pernah dengan 2 kibas, ya, kemudian juga pernah korban 100, ya, 100 domba, 100 kibas, yang beliau nyembelih 50 dan kemudian yang 50 yang diminta untuk nyembelih siapa? Ali bin Abi Thalib, menantunya. Ya, jadi ini juga sekaligus pendidikan bagi kita, ya, panjenengan-panjenengan yang mungkin terjun di dunia dakwah, ya, menjadi dai, menjadi apa, khotib, menjadi apalah, pokoknya menjadi orang yang berkecimpung di dunia dakwah, maka saya sarankan
saya sarankan jangan kemudian menjadi alergi dengan darah yang mengalir. Ini Rasulullah loh. Rasulullah itu disampaikan oleh sebagian sahabatnya, oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau lebih pemalu ketimbang perempuan yang dipingit. Ya, lebih pemalu ketimbang perempuan yang dipingit. Ini beliau sangat-sangat pemalu. Namun kalau lihat darah tidak kemudian alergi. Ya, sehingga contohnya tadi nyembelih 50 kambing. Beliau juga kalau di medan peperangan di baris terdepan. Jadi tidak kemudian kalau lihat darah itu gemeter kemudian semaput. Ya jangan. Dan oleh karenanya panjenenganlah yang orang yang sibuk di dunia dakwah, Anda yang ngerti ilmu agama, dan Andalah yang tentu sangat berhak untuk nyembelih. Kecuali kalau kemudian ada anggota dari sahibul korban yang ingin menyembelih, namun Anda harus kemudian memberikan pengajaran kepada mereka bagaimana cara menyembelih yang benar. Jadi ini merupakan tuntunan yang sangat indah, karena kurban tadi sudah kita sampaikan merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka sudah selayaknya bagi para orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah itu kemudian memberikan contoh untuk ikut menyembelih. Nah, untuk onta kalau bisa satu orang satu, Masya Allah. Apalagi bisa dua. Jadi ini kalau bicara yang paling bagus. Nah, adapun kalau mau rombongan onta maksimal adalah boleh digunakan untuk rombongan 10 orang. Maksimal. Kalau gimana kalau cuma 2 orang? Alhamdulillah, bagus. Kemudian adapun sapi maksimal hanya boleh digunakan untuk rombongan 7 orang. Gimana dengan 2 orang? Bagus. Ya, untuk kambing hanya boleh untuk 1 orang. Artinya, dan kata lain, tidak boleh kemudian seseorang, bukan seseorang ya, tidak boleh berkorban satu RT jumlahnya 15 orang, korbannya cuma korban 1 kambing, ya tidak boleh. Bagaimana kemudian sabda Rasulullah yang mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza anni wa an ummati lam yudhi. Ya Allah, terimalah kurban ini yaitu dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Ini ada hadis yang begitu. Ini berarti kan untuk banyak orang. Yaitu adalah maksudnya untuk meniatkan agar umatnya ikut mendapatkan bagian pahala. Namun dalam masalah pembiayaan, maka 1 kambing itu dibiayai sendiri. Kalau 1 sapi maksimal dibiayai oleh 7 orang. Kalau onta maksimal dibiayai oleh 10 orang. Adapun kalau sendiri 2 orang, 3 orang maka tentu lebih utama. Nah kemudian ini dilihat dari sudut pandang yang paling bagus ya. Tentu seorang berkorban unta, kemudian di bawahnya sapi, di bawahnya lagi kemudian adalah kambing. Dan sebagian para ulama, seingat saya yang sudah pernah saya baca, dan itu fatwanya dari Syekh Shalih bin Utsaimin kalau tidak salah, ataupun dari Al-Lajnah Daimah, maka yang disamakan dengan sapi adalah kerbau. Maka kalau memang di satu daerah itu adanya kerbau, maka boleh mereka berkorban dengan kerbau. Jadi memang yang dikorbankan itu adalah binatang-binatang tertentu. Unta, kerbau, sapi ataupun kerbau, kemudian kambing. Ya, tidak boleh korban dengan ayam. Ya, misalnya seseorang memiliki ayam, harganya berapa? Harganya misalnya mahal. Ayam kesayangan harganya 50 juta. Ya tetap aja nggak boleh untuk korban. Ataupun kuda. Kan kuda ada yang harganya sampai miliaran gitu ya. Maka tidak boleh juga. Ya korban cukup unta, sapi ataupun kerbau ataupun kambing. Nah kemudian pendistribusian, ya pendistribusian daging kurban ataupun bagian daripada kurban tadi, ya mungkin kulitnya ataupun mungkin brodotnya, apa brodot bahasa Indonesianya? Jeruan, jeruan. Ini sekedar apa namanya nasihat untuk para panitia kurban. Jadi kalau panitia kurban di tempat Anda itu memang sudah disibukkan dengan membagi dagingnya, apalagi juga masyarakat di situ tidak begitu butuh dengan yang namanya brodot, mending brodot dikasih ke orang aja. Jadi begitu nyembelih, brodot diambil, udah siapa yang mau silakan. Jadi tidak akan membebani panitia. Dan ini sudah
kami lakukan di daerah Pugung itu sudah sejak lama. Jadi kita sebelum berkurban sudah mendata ini siapa saja yang ingin mendapatkan brodotnya ataupun jerohannya. Ya kita kasih begitu sembelih dikelet ya kemudian diambil brodotnya udah nih untuk kalian, untuk kalian. Jadi panitia tidak akan tersibukkan ngurusi brodot karena itu memerlukan tenaga yang ekstra gitu. Selain juga boleh jadi banyak orang yang nggak suka brodot gitu ya. Banyak orang yang nggak suka jeroan itu. Apalagi yang sudah tua-tua itu biasanya kan tidak suka. Nanti udah kelewat dikasih, dibagi di apa namanya ke orang-orang semuanya, tapi ternyata mereka tidak mau. Cuman dibuang kan kasihan. Mau dikasih orang pakai wah masa masih orang kok cuman brodot akhirnya cuman dibuang. Ini kan sayang. Nah, mengenai pendistribusian ataupun pemanfaatan hewan kurban ini boleh dimakan, akan boleh bukan boleh tapi diperintahkan. Ya, diperintahkan. Yang perintah ini sebagian para ulama bahkan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Namun wallahu ta'ala bisawab, ya, mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Kenapa Rasulullah mengatakan kulu watasaddaku, kemudian watadakhiru, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, kemudian sedekahkanlah, kemudian simpanlah. Ini pada saat memang ketika kaum muslimin secara umum bukan sedang dalam keadaan paceklik. Kalau sedang dalam keadaan paceklik maka tidak sepantasnya juga panitia kekeh aku harus sepertiga dan tak simpan. Sementara melihat orang sangat ingin untuk bisa mendapatkan bagian daripada dagingnya. Di awalnya perintahnya adalah untuk makan, kemudian untuk dibagikan. Namun ketika memang dalam keadaan berlebih, ya makanlah, kemudian sedekahkanlah, kemudian simpanlah dan bahkan hadiahkanlah. Ya, hadiah itu bukan harus kepada orang yang membutuhkan. Jadi makanlah, sedekahkanlah, hadiahkanlah dan simpanlah. Ini di saat-saat yang memang kita layak untuk menyimpan. Namun kalau tidak layak dalam artian masyarakat lebih membutuhkan, maka yang terbaik tentu adalah kemudian mendistribusikannya. Apakah kemudian kita harus sepertiganya? Jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak harus sepertiganya. Jadi bagi sahibul korban tidak harus mendapatkan sepertiga. Ya, ini ringkasan kurang lebih tentang apa namanya pembagian. Ya. Intinya kita dianjurkan untuk memakan, bersedekah itu artinya kepada orang yang membutuhkan, baik fakir ataupun miskin. Kemudian hadiah itu bisa diberikan kepada kerabat, kepada orang yang mampu. Ya. Bahkan kalau memang ada orang yang diharapkan mereka mau masuk kepada agama Islam, orang kafir pun juga diperbolehkan ya untuk diberi bagian daripada korban. Namun seandainya kaum muslimin lebih butuh ya dagingnya terbatas, maka tentu yang lebih utama adalah diberikan terlebih dahulu kepada saudaranya sesama kaum muslim. Demikianlah yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini secara ringkas ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga nanti ibadah-ibadah kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kita kembalikan falyatafaddal masykur. Nah, Ustaz, terima kasih untuk sesi yang pertama yakni sesi materi. Pada pemirsa baik di muslim.org.id ataupun pendengar di radiomuslim.com, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di nomor 0852 9334 8887 dan bagi teman-teman yang juga hadir di kantor dakwah mungkin juga bisa mempersiapkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan masuk yang pertama, Ustadz. Oh iya. Ustadz, tiap tahun saya bisa kurban kambing, tapi qadarullah tahun ini sangat berat untuk kurban karena kesulitan ekonomi. Namun dalam hati saya terasa ada yang kurang. Apakah bila saya memaksakan diri untuk berkurban dan mengorbankan kebutuhan yang lainnya, apakah saya termasuk ikhlas, Ustaz? Ataukah bisikan tahun-tahun sebelumnya kurban kok tahun ini enggak gitu? Apakah ini bisikan setan, Ustaz, yang mencoba membuat saya agak riak? Ustaz?
Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sahabat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kemudian kita memang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban, apalagi ini korban ini masih khilaf para ulama. Sebagian para ulama itu mengatakan sunnah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, dan bahkan sebagian lagi ada yang mengatakan memang wajib. Jadi yang mengatakan wajib seingat saya adalah mazhab Hanafiyah, ya mazhab Hanafiyah. Dan kemudian kalau di kalangan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memandang korban itu hukumnya wajib. Namun mayoritas para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan sunnah muakkadah. Jadi kalau kemudian Anda mau berkorban, ya, dan harus mengorbankan sesuatu yang wajib, ya, mengorbankan sesuatu yang wajib, dan yang dikorbankan itu lebih wajib, maka ya tidak sepantasnya. Konkretnya begini misalnya, karena Anda ingin berkorban, yang taruhlah tadi itu kita mengambil pendapat yang wajib, namun Anda memiliki kewajiban yang lebih, yaitu untuk membiayai ataupun untuk kebutuhan ngasih makan kepada anggota keluarganya. Memberikan makan kepada anggota keluarganya. Kalau panjenengan berkorban, anggota keluarganya nanti tidak mendapatkan haknya. Ya, jangan sampai maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun kalau mengorbankan dalam artian sesuatu yang bisa ditunda, contohnya apa? Contohnya Anda misalnya masih punya utang, ya masih punya utang. Nah, mengorbankan untuk membayar hutang dan kemudian digunakan untuk berkorban. Nah, kalau kemudian jatuh tempo hutangnya itu memang masih, pertama jatuh temponya masih panjang, dan dalam waktu sampai dengan jatuh tempo itu diperkirakan Anda masih bisa mengupayakan untuk bisa mendapatkan sejumlah hutang Anda, maka tidak mengapa. Ya, Anda kemudian berkorban dengan dengan menunda pembayaran hutangnya, karena bayar hutang juga wajib. Bayar hutang juga wajib. Maka dalam konteks semacam itu diperkenankan. Namun kalau panjenengan misalnya mau berkorban tapi menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk membayar hutang, dan padahal jatuh temponya sudah dekat, apalagi kemudian untuk mencari pengganti guna membayar hutang itu belum punya bayangan, ya janganlah. Maka dahulukan membayar hutang. Dan berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah semoga nanti di tahun depan bisa berkorban kembali. Ya, masalah apakah kemudian ikhlas ataukah tidak, yang namanya ikhlas itu ada di hati, dan panjenenganlah yang paling tahu ya, yaitu korbannya ini ikhlas ataukah tidak. Jadi ikhlas kita melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman di kantor ada yang hendak bertanya? Enggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait hewan kurbannya itu, apakah ada syarat-syarat tidak sah Ustaz untuk hewan-hewannya? Ini dalam Sahih Fikih Sunnah, itu diantaranya itu buta sebelah, selalu sakit, tampak sekali sakitnya, ketiga pincang, yang keempat sangat tua, tidak punya sumsum itu Ustaz, tulang belakang. Lalu kalau yang makruh, bagian atau keseluruhannya tulang tulangnya terpotong, tandunya pecah atau patah, itu benar Ustaz? Iya. Ya, itu memang diambilkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kriteria korban yang hendak dijadikan sebagai korban. Ada kriteria yang di situ tidak boleh sama sekali, ya seperti yang disebutkan di dalam hadisnya, kambing ataupun hewan kurban yang tinggal kalau bahasa Jawanya itu longlit, tidak ada tulang sumsumnya. Nah, itu saking kurunya ya, sampai sumsumnya itu tidak ada, itu menunjukkan sangat kurus ya. Ya, jangan. Kemudian yang pincang dan sangat jelas pincangnya, sehingga dia tidak bisa berjalan.
dengan normal. Ya, kalau dia dilepas maka tidak bisa berjalan. Ataupun kemudian sakit yang jelas sakitnya. Dan kemudian ada beberapa yang makruh seperti misalnya kupingnya terbelah ataupun terpotong sebagian. Nah, itu masih sah namun dimakruhkan oleh para ulama. Dan ini bisa dilihat agak panjang lebar di fikih kurbannya Syekh Shalih bin Utsaimin misalnya ataupun di fikih-fikih yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Hukum kurban dengan ayam tuh kalau nggak salah Ana pernah lihat itu perkataan Ibnu Hazm Ustaz ya, rahimahullah kalau nggak salah. Hazm mengatakan hukum pakai ayam itu dari beliau apa Ustaz? Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu ijtihad beliau, namun yang datang dari Rasulullah SAW disebutkan dengan bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am, dan ayam bukan masuk ke dalam bahimatul an'am. Itu mungkin maksudnya untuk memotivasi saja ya orang itu kalau memang, ataupun mungkin itu mengambil faedah dari pahala yang ada di hari Jumat. Ya, orang yang datang pertama itu seperti orang yang berkorban dengan onta dan seterusnya. Namun konteks untuk korban yang sesungguhnya, ya untuk korban yang sesungguhnya itu adalah dengan bahimatul an'am. Itu kan sampai terakhir dengan telur. Ya, nanti oh udah saya korbannya telur saja kan, enggak begitu ya. Jadi ada istilah korban secara umum dan ada istilah korban secara istilahi ya. Secara istilah maka korban yang dimaksud adalah tadi unta, kemudian sapi dan karpu yang dihiaskan dengan sapi dan kemudian kambing. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ustadz, mungkin bisa diberikan kesimpulan Ustadz untuk kajian kita pada malam hari ini Ustadz, monggo Ustadz. Baik. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa yakum jami'an. Pertama yang ingin kita ingatkan adalah kepada kaum muslimin semuanya, Rasulullah SAW beliau tadi disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau tinggal di Madinah itu selama 10 tahun dan senantiasa berkorban. Artinya apa? Artinya ini nasihat untuk kita semuanya, siapapun kita, setiap tahun ya, setiap waktu berkorban dan kita memiliki keluasan rezeki, kelapangan rezeki, ya, maka hendaklah berkorban. Dan kita ketika berkorban jangan kemudian kalau memang bisa banyak gitu, ataupun bisa dalam jumlah yang banyak, bisa kayak tadi sapi kan 7 orang, ya saya sepertujuhnya saja misalnya. Padahal Anda misalnya bisa membeli 1 sapi, ya jangan. Ya, kalau bisa membeli 1 sapi, apalagi 2 sapi, apalagi dan seterusnya, maka belilah yang terbanyak dan itulah yang terbaik. Gitu ya. Jadi pertama tadi hendaklah korban itu jangan difahami seumur hidup sekali. Karena ini masih ada pemikiran sebagian kaum muslimin korban, oh, saya dulu pernah korban loh. Dan begitu. Jadi korban itu setiap kali ada kemampuan, setiap itulah kita berkorban. Sehingga Rasulullah menyebutkan man lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, kelonggaran rezeki, kelebihan rezeki dan tidak mau berkorban, maka tidak usahlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya, ini menunjukkan apa namanya ya ancaman lah dari beliau itu. Yang kedua yang terakhir, ya bagi para panitia yang Anda sekalian mendapatkan amanah. Ya, orang yang diberi amanah itu harusnya menunaikan amanah. Jangan sampai kemudian amanah yang sudah ada di pundak kalian itu disia-siakan. Ya, Anda bisa selamat di dunia itu ya, dalam artian mungkin orang-orang tidak berani negur Anda dan seterusnya, namun kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, korban adalah ibadah yang sangat agung. Jadi jangan sampai kemudian kepercayaan orang lain kepada kita hianati. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Abu Salman yang telah membersamai kami di kantor dakwah YPIA. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan juga kepada teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah teman-teman dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Dan kami tutup pertemuan kita pada Bedah Buletin malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Kami undur diri, yang dari yang bertugas mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم